Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang berjudul Sentimen Analisis Terhadap Opini Masyarakat di Twitter terkait penghapusan honorer menggunakan metode Support Vector Machine atau biasa disingkat SVM. Di sini saya Nurulita Ibrahim akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Salah satu berita atau hal yang menjadi perbincangan oleh masyarakat di Twitter yaitu mengenai tenaga honorer. Pemerintah yang di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan akan menghapus tenaga honorer atau dengan kata lain tidak lagi mengakui status dari kepegawaian tenaga honorer di tahun 2023. Dari banyaknya pendapat yang disampaikan di Twitter, mengakibatkan kesulitan dalam mengklasifikasikan opini atau pendapat tersebut, sehingga dilakukanlah analisis sentimen untuk mempermudah dan mengklasifikasikan opini atau pendapat seseorang mengenai tenaga honorer, di mana pada penelitian ini menggunakan super vector machine atau SVM. Digunakannya metode ini karena metode ini memiliki tingkat keakurasian yang tinggi dibandingkan dengan metode lain. Baik, selanjutnya metode. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang dipaparkan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, di mana pada tahap ini kita mengumpulkan data dengan melakukan crawling dari data yang ada pada Twitter. Yang kedua itu text processing, di mana text processing ini dimulai dengan melakukan cleaning, yaitu pembersihan data dari tweet yang didapatkan sehingga menghasilkan kata-kata yang lebih berkualitas. Di mana pada proses processing ini terdapat beberapa proses. Yang pertama itu ada tokenization, stopword removal, scaffolding, serta stemming. Kemudian yang ketiga itu pelabelan data, di mana data yang diperoleh dari tweet akan dilakukan pelabelan. Di sini kita menggunakan 3 pelabelan, yaitu yang pertama ada positif, netral, dan negatif. Yang keempat itu pembagian data. Pada pembagian data ini terdapat data dibagi dua menjadi data uji dan data testing. Yang kelima itu ada seleksi fitur. Seleksi fitur ini merupakan tahapan untuk meningkatkan kinerja dari machine learning yang akan digunakan. Yang keenam itu dengan menggunakan metode SVM atau metode Super Vector Machine. Yang keenam itu melakukan klasifikasi SVM. Di sini kita melakukan klasifikasi dengan menggunakan hasil dari TF-IDF. Yang ketujuh itu pengujian akurasi. Pengujian akurasi sini kita dapat melihat hasil akurasi dari klasifikasi yang telah dilakukan. Mungkin itu dari saya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini digunakan secara manual dengan proses crawling. Data yang terdapat pada file ini terdapat 246 dan dengan atribut yaitu 6. Selanjutnya ada text preprocessing. Di sini text preprocessing digunakan dengan 5 tahap, yaitu cleaning text, tokenizing, stemming, stopword, dan scaffolding. Cleaning text ini merupakan proses membersihkan dokumen dan menyeleksi kata yang tidak diperlukan. Lalu tokenizing ini merupakan proses menghilangkan karakter tertentu seperti tanda baca serta memfilter berdasarkan panjang teks tersebut. Selanjutnya ada stopword. Stopword itu proses penghapusan kata sambung. Lalu stemming. Stemming itu proses mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar.
Dan terakhir yaitu scaffolding untuk merubah kalimat data teks menjadi serangan baik atau mengubah menjadi lowercase. Selanjutnya ada pembagian data. Di sini data yang telah dilakukan tadi diuji dipisah menjadi data training dan data testing, di mana menggunakan 80% dan 20%. Algoritma ini untuk mengetahui tingkatan dari performa suatu algoritma atau model yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya ada seleksi fitur untuk meningkatkan kinerja klasifier yang berguna untuk meningkatkan akurasi dalam waktu komputasi. Lalu ada klasifikasi SPM. Tahap ini untuk mengelompokkan label yang didapatkan saat proses pembuatan dan hasil dari labeling. Lalu ada pengujian akurasi. Pengujian akurasi ini untuk mengetahui seberapa akurat hasil dari penelitian yang dilakukan. Baik, di sini kami dapat simpulkan yang pertama ada dataset yang digunakan dalam penelitian berupa tweet dengan jumlah tweet itu 250 data. Yang kedua, pengolahan datanya itu menggunakan aplikasi Google Colab. Yang ketiga, metode klasifikasi yang digunakan adalah SVM dengan mencari nilai TF-IDF dan confusion matrix. Selanjutnya, hasil analisis, pengujian, dan eksperimen telah dilakukan dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode SVM dapat mengklasifikasikan teks dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.